Kita mengambil tindakan apa yang harus dilakukan untuk penyelamatan. Kita semua punya peran di sini, dan ini juga bisa digunakan saat teman-teman meliput di daerah yang teman-teman ditugaskan oleh pimpinannya ke daerah A, misalnya datang ke lokasi yang baru terkena bencana. Ini juga bisa digunakan. Kira-kira selain bencana yang ini ada lagi nggak buat jaga-jaga nih? Tahu teman-teman ditugaskan tapi belum tahu nih ancamannya apa, bisa digunakan. Dan informasi ini bisa kemudian disampaikan di mana teman-teman nanti tugas meliput ke wartawan-wartawan yang lain, ke masyarakat yang lain. Oh, Bapak Ibu bisa install aplikasi ini, nanti aplikasi BMKG terkait ini, aplikasi PVMBG terkait dengan kalau misalnya ancamannya gunung api. Informasikan itu, sehingga apa? Masyarakat kita semakin banyak menerima informasi yang benar terkait ancaman-ancaman yang ada di wilayahnya. Jangan sampai masyarakat kita tadi menerima informasi yang tidak tepat, hoax tadi, sehingga nanti akibatnya apa? Ya, yang tidak kita harapkan terjadi. Karena menangani manusia itu lebih rumit dibanding menangani bencana itu sendiri. Emosinya lebih menguras ketika kita berbicara menangani emosi dari manusia. Jadi sekiranya aplikasi ini diinstal untuk kita semua bisa mengetahui kira-kira saya ini berada di lokasi yang seperti apa. Bapak Ibu nanti misalnya kembali ke tempat kerjanya, di tempat kerja saya rata-rata pasti punya potensi gempa. Kalau wilayahnya di Jakarta ya. Nah, kalau kita tahu di tempat kita berada lokasi gempa, Bapak Ibu kerjanya misalnya di lantai yang tinggi, gimana? Apakah gedung itu sering melakukan latihan-latihan evakuasi? Yang sering aja masih kagok, apalagi yang belum pernah dilakukan. Nggak usah gempa, kebakaran saja. Ya kan? Kebakaran pasti semuanya akan melakukan evakuasi turun ke bawah. Pernah dilakukan nggak di gedung tempat Bapak Ibu bekerja untuk simulasi bila mana terjadi ancaman kebakaran? Lebih kompleks lagi kalau gabungan gempa, kebakaran, kemudian likuifaksi. Wah, udah. Ya, banyak ya gempa. Kejadian Palu kan itu 3 bencana langsung: gempa, tsunami, likuifaksi. Yang itu baru muncul istilahnya di 2018, populer maksud saya. Sebenarnya istilahnya secara ilmiah itu sudah lama, tapi kita baru melihat nyatanya di 2018 itu. Sama halnya dulu saya mendengar kata tsunami itu udah sering, tapi melihat nyata itu di 2004. Melihat nyata walaupun tidak langsung berada di tempat, tapi melihat dari televisi Aceh, oh tsunami-nya seperti itu toh. Kejadian 2010 ketika saya berada di Jogja adalah saat itu 2010 Merapi sedang panas-panasnya. Jadi sedang berapa kali, maaf, 2006 Merapi sedang panas-panasnya. Tiba-tiba terjadi gempa. Kita sangka gempanya itu dari gempa yang ada di Gunung Merapi, gempa vulkanis. Ternyata gempa tektonis yang ada di daratan. Orang yang dari utara, dari lereng gunung turun, orang yang dari selatan, yang pinggir pantai naik. Tabrakan kan? Ketemunya di ring road. Kenapa? Informasinya tidak tepat saat itu yang diterima oleh masyarakat, sehingga apa? Ya, terjadilah yang di Bantul itu penjarahan terhadap harta milik warga dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang kemudian jangan sampai informasi ini disalahgunakan oleh mereka yang kemudian memanfaatkan situasi-situasi tertentu. Mungkin itu dari saya dan Mas Fadli. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.